Assalamualaikum semuanya, halo anak-anakku semuanya. Kita berjumpa lagi ya. Hari ini kita akan belajar mengenai laporan dana kas. Oh iya, pastinya kalian sudah tahu ya bahwa laporan dana kas ini nanti kita akan belajar 3 materi sekaligus, yaitu pertama mengenai pelaporan aktivitas kas kecil, kemudian pembuatan laporan dana kas kecil metode impres. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan laporan dana kas kecil metode fluktuasi. Selamat disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dita Rizky. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai laporan dana kas. Materi ini ada di salah satu kompetensi dasar pada OTK Keuangan. Kenapa sih kita harus belajar mengenai laporan dana kas kecil? Karena materi ini bertujuan agar siswa dapat menjelaskan aktivitas kas kecil, dapat mengidentifikasi aktivitas kas kecil, dan dapat menjelaskan laporan dana kas kecil, metode impres, dan metode fluktuasi. Nah, anak-anakku semuanya, agar kalian bisa memahami materi laporan dana kas, mari kita simak berikut penjelasan dari Bu Dita. Pelaporan kas kecil. Apa sih yang disebut dengan pelaporan kas kecil? Yaitu setiap kas kecil yang diterima dan dikeluarkan memerlukan pencatatan dan pelaporan. Setiap penggunaan kas kecil harus dicatat dan disertai dengan bukti transaksi sebagai bahan sahnya penggunaan kas kecil. Nah, jadi kita tahu ya bahwa setiap pengeluaran itu harus dilaporkan pertanggungjawabannya. Dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk laporan kas kecil. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah agar dalam penggunaannya tidak ada penyimpangan-penyimpangan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Sekecil apapun pengeluaran, tetap harus ada bukti transaksinya. Nah, setiap pengeluaran tersebut harus dicatatkan ke dalam pelaporan kas kecil. Dalam melaporkan aktivitas kas kecil, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah 1. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas kecil secara rinci. Dan jangan sampai ada yang terlewatkan. Kedua, memvalidasi bukti transaksi, artinya adalah mengecek apakah sudah ada tanda tangan, stempel, dan tanggal terjadinya transaksi. Apabila sudah, berarti keabsahan bukti transaksi tersebut valid dan dapat dilanjutkan ke proses pencatatan. Yang ketiga, mengklasifikasi mana yang termasuk penerima dan mana yang pengeluaran. Ada 2 metode laporan dana kas kecil, di antaranya adalah metode impres atau dana tetap, artinya sistem dengan jumlah dana dalam rekening kas kecil yang tetap, sesuai dengan besarnya cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil. Yang kedua adalah metode fluktuasi atau dana tidak tetap, artinya metode penentuan kas kecil dengan saldo kas kecil tidak tetap, tetapi berubah-ubah berdasarkan jumlah pengisian kembali. Ada beberapa perbedaan dalam metode sistem dana tetap dan sistem dana tidak tetap. Di antaranya adalah sistem dana tetap, saldo akun kas kecilnya selalu tetap. Sedangkan untuk dana tidak tetap, saldo akan berubah-ubah mengikuti pengeluaran dan penerimaan kas kecil. Dana tetap, pengeluaran kas kecil baru dicatat saat diisi kembali. Sedangkan untuk dana tidak tetap, setiap pengeluaran kas kecil langsung dicatat dalam jurnal. Sistem dana tetap, buku kas kecilnya hanya berfungsi sebagai alat kontrol dan tidak dapat diposting di buku besar. Sedangkan pada dana tidak tetap, buku kas kecil berfungsi sebagai jurnal dana dan menjadi dasar untuk posting ke buku besar. Sistem dana tetap, pengeluaran kas kecil yang sampai akhir periode belum dicatat, perlu dibuat jurnal penyesuaiannya. Sedangkan untuk dana tidak tetap, pengeluaran kas kecil yang sampai akhir periode belum dicatat tidak perlu dibuat jurnal penyesuaiannya dan awal periode berikutnya dibuat jurnal penyesuaian sebab setiap pengeluaran langsung dicatat di jurnal. Sebelum kita belajar membuat pelaporan dengan menggunakan metode impres, ada beberapa kelebihan dari metode impres itu sendiri. Di antaranya adalah 1. Memudahkan dalam melakukan pengawasan penggunaan dana kas kecil. 2. Memudahkan dalam melakukan perhitungan dan pertanggungjawaban pemakaian dana kas kecil. 3. Mampu menghemat waktu bagi kasir kas kecil. Dan yang keempat, mampu menghemat waktu dalam pembukuan pengeluaran rekening normal.
Berikut adalah contoh pelaporan dana kas kecil menggunakan metode dana tetap. PT Humaira Rizky pada tanggal 3 Oktober 2020 melakukan pembentukan kas kecil sebesar Rp225.000. Berdasarkan hal tersebut, maka pembuatan jurnalnya adalah sebagai berikut. Kalian bisa mencermati tabel jurnal pencatatan penerimaan. Nah, pencatatannya adalah seperti slide yang Budita tayangkan seperti ini. Silakan kalian cermati. Setelah dilakukan pembentukan dana kas kecil sebesar Rp225.000 pada periode bulan Oktober, maka pada bulan Oktober terjadilah beberapa transaksi pengeluaran. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 4 Oktober untuk membeli perlengkapan kantor sebesar Rp20.000. Tanggal 5 Oktober untuk membayar rekening listrik sebesar Rp50.000. Tanggal 6 Oktober untuk membayar telepon sebesar Rp40.000. Tanggal 7 Oktober untuk membayar bahan baku sebesar Rp40.000 dan tanggal 8 Oktober untuk membayar tenaga kerja sebesar Rp60.000. Maka dari transaksi di atas oleh kasir kas kecil dicatat ke dalam buku kas kecil sebagai berikut. Kalian bisa melihat cara pencatatannya seperti pada tabel slide di sini. Karena persediaan kas kecil yang sudah menipis dan telah melewati suatu periode, maka pada tanggal 10 Oktober 2020 dilakukan pengisian kembali kas kecil. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Kalian dapat mencermati tabel dalam pengisian dana kas kecil. Nah, setelah kalian amati, maka pengisian kembali dana kas kecil sesuai dengan jumlah pengeluaran, yaitu sebesar Rp210.000, sehingga saldo kas kecil kembali menjadi Rp225.000.